Maka itu Tuhan berkata, aku benci perceraian. Jadi nggak mungkin akan ada yang cocok dalam perkawinan. Selalu akan ada masalah. Karena kita manusia hidup. Nah, setiap kali suami istri ada masalah, bereskan sebelum naik ke tempat tidur. Itu arti Efesus 4 ayat 26. Kamu boleh marah hari ini, ribut dengan istrimu, ribut dengan suamimu, tapi begitu naik ke tempat tidur, cepat bereskan. Di situ ada Yesus yang menjaga kita, katakan. Jadi begitu luar biasanya Tuhan. Dia hadir di pernikahan kita, bukan cuma waktu kita menikah, tapi sepanjang umur pernikahan kita dia hadir, dan dia menjadi Tuhan atas kehidupan kita. Kalau setiap malam kita tidur bersama istri, bersama suami kita, ternyata Tuhan juga ada di situ. Betapa luar biasa rumah tangga kita. Amin. Maka itu jangan kotori, jangan najiskan tempat tidur kita. Nah, ayat 27. Perhatikan Efesus 4 tadi. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya apa? Jadi kalau suami istri membiarkan masalah yang terjadi pada pernikahan kita lebih dari satu hari, berarti hari esok itu sudah hari yang baru. Masalah kemarin belum beres, berarti suami istri memberi kesempatan kepada iblis. Itu maksud Tuhan. Dan begitu mengerikan kalau iblis ada di pernikahan kita. Saudara, Tuhan minta sungguh-sungguh dalam kehidupan ini supaya kasih Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita semua, sehingga kemuliaan Tuhan itu tidak akan terhalang untuk kehidupan kita. Yohanes 2 ayat yang ke-11. Kita semua tahu prinsip Yohanes 2, yaitu perkawinan di Kana. Betul? Kita tahu prinsip itu. Ada apa perkawinan di Kana? Itulah mujizat yang pertama dari Tuhan Yesus. Kita lihat ayat yang ke-11. Supaya kita tahu bahwa bagaimana rumah tangga atau pernikahan itu. Yohanes 2 ayat yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, perhatikan ini konsep penting. Dan dengan itu apa? Dengan memberkati rumah tangga yang sedang kacau, dengan memberkati pernikahan yang sedang hancur. Karena hari itu mereka sedang kacau, anggur mereka habis, rumah tangga mereka kehilangan sukacita. Dan dengan itu, dengan membuat mujizat untuk pernikahan. Perhatikan kalimat berikut. Ia telah menyatakan apanya? Kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara, firman ini artinya begini. Ternyata kemuliaan Tuhan tidak nyata di pelayanan. Kemuliaan Tuhan tidak nyata di KKN, kesembuhan, seminar, ibadah. Tidak. Tapi menurut ayat ini, kemuliaan Tuhan itu nyata di keluarga. Katakan. Justru dalam pernikahan kita, kemuliaan itu nyata. Maka dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dengan mujizat supaya rumah tangga diberkati oleh Kudus. Saudara, tolong para pendeta, para gembala, ngeri sekali. Sudah makin sedikit jumlah pernikahan Kristen itu ketika masuk pernikahan masih kudus dua-duanya, dijaga dan perawan. Padahal di dalam agama Kristen, satu-satunya agama di dunia ini, di dalam hal perkawinan ada kata ini: peneguhan, pemberkatan, nikah, kudus. Nah, kata kudus ini tidak ada di agama apa saja. Mengapa hanya kita yang ada kata kudus? Saudara, jawabannya ada. Yohanes 1 ayat 13. Setiap pernikahan kita
Tuhan ingin ada anak-anak yang kudus. Perhatikan firman. Lama saya diskusi dengan banyak hamba Tuhan tentang ayat ini, karena itu sangat membingungkan. Jelas ayat 1 sampai 12 itu bicara tentang Tuhan Yesus. 14 juga firman jadi manusia soal Yesus. Tapi ayat 13 orang-orang. Nah, kata ini buat bingung. Mengapa jumlahnya jamak? Bukan tunggal. Berarti bukan cuma untuk Yesus. Kalau cuma untuk Tuhan Yesus, ayat itu berkata orang yang dilahirkan, diperanakan, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, juga bukan oleh darah dan daging, tapi yang lahir karena keinginan Tuhan Yahweh yang kudus. Tapi jumlahnya jamak, orang-orang. Saudara, ketika Gabriel datang kepada Maria, berkata begini, anak yang kau kandung ini disebut anak yang kudus. Saudara, ternyata mengapa Tuhan menetapkan pernikahan kita pernikahan kudus? Hamba betul masih muda yang belum menikah, tolong jaga dirimu dalam kekudusan, supaya pada waktu engkau menikah nanti engkau dikuduskan betul. Rekan-rekan pendeta, tolong konseling dengan serius setiap anggota jemaat yang mau menikah. Beri mereka pesan ini, bukan untuk kami, ini untuk kebahagiaanmu. Kalau kamu bisa menjaga kekudusan, nanti anak-anak akan lahir anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Bisa ngerti kata-kata? Mereka akan tertolong nanti. Nanti saya akan uraikan. Soalnya sungguh luar biasa. Jadi kalau kita menikah dengan kudus, berarti nggak ada hawa nafsu, nggak ada percabulan, nggak ada perjingan ketika kita masuk pernikahan. Saudara, maka di situ akan lahir anak-anak kudus yang luar biasa. Ada orang-orang berbagai langkah. Kau tak memberkati rumah tangga dengan berkat yang seperti itu. Yeremia 1 ayat 5, saudara, ada 3 fase tentang anak-anak kudus. Yaitu kalau pernikahan kita itu pernikahan kudus, maka itu gembala-gembala berbahagialah jemaat yang dikuduskan dalam setiap pernikahan yang kudus itu. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saudara coba perhatikan, kalau Yeremia belum dibentuk dalam rahim, coba jawab pertanyaan saya. Berarti ayah ibunya sudah menikah belum? Belum dibentuk dalam rahim kok? Belum. Nah, ini yang mengganggu pikiran saya. Bagaimana mungkin ayah ibunya belum kawin, anaknya sudah dikenal dulu oleh Tuhan? Nah, pusing gak mikir gitu? Nah, ini logika anak-anak. Tanyakan. Ini rahasia luar biasa. Bagaimana ayah ibunya belum menikah, anaknya sudah dikenal oleh Tuhan? Nah, hal-hal seperti ini yang saya cari dari firman Tuhan. Saudara, pewahyuan-pewahyuan dari Roh Kudus sangat kita perlukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan pada akhir zaman ini. Seorang guru saya namanya Pendeta Yesaya Sunarso, almarhum. Saudara, dia pernah mengajar dan ada banyak teori yang saya pakai sampai hari ini. Dia berkata ini salah satunya. Dia radikal orang. Kalau kamu belajar firman Tuhan, jangan pakai buku apa saja. Dia keras betul. Dia nggak suka kalau kita baca buku. Wah, tapi saya nggak bisa, saya senang baca buku. Tapi saya hati-hati kalau saya baca buku, saya bukan untuk khotbah. Saya baca buku untuk saya belajar. Yesaya Sunarso berkata begini. Alkitab itu akan menerangkan Alkitab itu sendiri. Dengarkan baik-baik. Artinya apa? Kalau suatu hari saudara membaca sebuah ayat, ternyata nggak mengerti, jangan panik, jangan cari di buku-buku yang lain, nggak akan ketemu. Karena ayat yang saudara baca hari itu tidak mengerti, suatu hari nanti akan diterangkan oleh ayat di kitab yang lain.
Tapi di buku yang sama itu Alkitab itu.